Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Destia dari Manajemen 18F, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis pada industri pakaian atau konveksi pada perusahaan TrueLife Clothing. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SEMM. Berikut gambaran usaha. Konveksi biasanya membuka jasa pembuatan kaos dan sablon satuan, grup, atau komunitas. Bisa juga berupa seragam, celana training, jaket polo street, tas, kanvas, dan lainnya yang berhubungan dengan jahit-menjahit dan sablon, baik sablon manual maupun digital. Konveksi pakaian yang dipilih TrueLife Clothing yaitu kaos karena pakaian jadi yang paling banyak diminati. Lokasi usaha ini bertempat di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Usaha konveksi merupakan suatu bidang usaha yang memproduksi pakaian secara massal atau dalam partai besar sesuai permintaan produk yang dihasilkan, di antaranya jaket, kemeja, seragam, kaos polo street, dan lain sebagainya. Berikut adalah profil usaha. Nama usaha TrueLife Clothing, jenis usaha konveksi, founder Bayu Ramadan, jenis produk pakaian, waktu operasional jam 9 sampai jam 11 malam. Alamat usaha Jalan Proklamasi, Dusun Bakandio, RT 28 RW 09, Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Dan ada Google Map-nya juga. Terus ada kontaknya dan ada slogan Kick Your Old Style. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada founder owner yaitu Bayu Ramadan. Lalu ada desainer Wahyu Priyatna, ada accounting Yuken, marketing Rival Dinata, dan press and finishing Farid Saiful Bahri. Berikut kajian legal bisnis, aspek hukum. Ada izin lokasi, A. Bukti diri KTP atau SIM, B. Sertifikat tanah, C. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, D. Serta surat-surat atau sertifikat lainnya yang kita anggap perlu. Lalu ada surat izin usaha pelanggan, ada surat izin tempat usaha, ada NPWP nomor pokok wajib pajak, dan di sini ada juga sebagai contoh surat izin usaha pelanggan. Dan berikutnya aspek pasar dan pemasaran. Analisa aspek pasar dan strategi pemasaran perlu dilakukan untuk dapat mendirikan sebuah usaha tempat menjadi pengaruh besar terhadap kelangsungan bisnis. Pemilihan tempat dengan lokasi yang strategis merupakan langkah awal yang harus diperhatikan. Penempatan lokasi usaha yang berada di samping jalan raya utama bisa jadi langkah yang tepat di mana konsumen dapat menemukan lokasi secara langsung. Serta dari segi promosi secara tidak langsung, masyarakat yang melewati jalan raya tersebut dapat melihat lokasi tempat usaha berada. Selain itu, target pemasaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan internet seperti sosial media agar penyebaran informasi dapat tersebar secara luas. Di sini ada strategi pemasaran: 1. Segmentasi, 2. Targeting, 3. Positioning. Dan ada market mix: A. Produk, B. Service, C. Price, dan D. Brand. Ada juga kajian aspek teknis. Tujuan aspek teknis atau operasi. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gedung, cabang, maupun kantor pusat. 2. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. 3. Agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. 4. Agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. 5. Agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan. 1. Lokasi. 2. Pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. 3. Harga. 4. Pemilihan rencana kualitas. Dan 5. Ada teknologi. Dan di sini juga ada layout perusahaan. Ada yang pertama material, yang kedua cutting room, yang ketiga sewing, terus ada finishing, packing, dan shipping. Aspek finansial. Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan proyek bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan. Dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus. Kebutuhan dana dan investasi. Dan di sini ada tabel kebutuhan dana dan investasi dari nomor 1 sampai nomor 22, bisa dilihat sendiri tabel tersebut. Laporan laba rugi. Tabel laba rugi. Di sini tabel laba rugi ada tahun ke-1 sampai ke-5, lalu ada pendapatan kotor, ada biaya operasional, ada laba atau rugi, dan untuk perhitungannya bisa dilihat sendiri berapa jumlahnya dari setiap tahun. Dan di sini ada tabel depresiasi, umur manfaat atau ekonomi dibagi 5 tahun. Tabel depresiasi itu terdiri dari keterangan harga perolehan dan nilai residu. Dan di sini ada total dari harga perolehan yaitu 29.400.000 dan total dari nilai residu yaitu 19.750.000. Dan di sini juga ada rumusnya, bisa di. Dan di sini ada perhitungan capital budgeting, yaitu menghitung tarif pajak. Pendapatan kotor kurang dari 4,8 M, maka tarif adalah 12,5%. Menghitung cash flow juga ada estimasi arus dana masuk bersih atau net cash flow atau proses tiap tahun, dengan rumus CV sama dengan X 1 dikurangi T ditambah D. Dan di sini ada hasil perhitungan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Dan di sini ada menghitung menggunakan metode payback period. Yang pertama ada investasi pertama 70.400.000, dan lalu ada cash flow dari setiap tahunnya yaitu tahun ke-1 sampai tahun ke-5, bisa dilihat sendiri perhitungan jumlahnya. Jadi kesimpulannya, konveksi merupakan usaha penjualan pakaian yang dapat digolongkan dalam fashion anak muda. Usaha konveksi berpeluang sangat besar dalam menembus pasar penjualan pakaian, karena sasaran usaha ini adalah anak muda yang secara keseluruhan kreatif membuat pakaian dengan desain sendiri. Pendirian usaha konveksi adalah langkah awal usaha milik sendiri dengan modal yang tidak terlalu besar namun sangat layak dalam segi keuntungannya. Kelebihan usaha ini adalah pada produk yang tidak ada di pasaran umum. Biasanya hal seperti ini yang dicari anak muda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha konveksi sangat terasa keuntungan dan kepuasannya baik bagi produsen maupun konsumen. Kelemahan usaha ini adalah sistem promosi dan pemasaran yang harus dilakukan dengan sangat optimal, karena bukan tidak mungkin konveksi lama maupun konveksi baru bersaing dengan keadaan yang lebih baik. Persaingan usaha ini memang sangat ketat, namun salah peluang dengan menganalisis hal yang menyebabkan konsumen itu puas serta didukung dengan aspek manajemen yang jelas menjadi spirit tersendiri kelangsungan operasional usaha ini. Kemungkinan terjadinya kerugian memang ada. Cara meminimalisir risiko tersebut adalah dengan memperlakukan usaha layaknya usaha besar. Artinya walaupun usaha konveksi ini
usaha tidak besar, namun tujuan keuntungan dari perusahaan ini harus direncanakan dengan matang dan dijalankan sesuai rencana. Dan di sini ada daftar pustaka yang di dalamnya ada beberapa referensi untuk melengkapi tugas studi kelayakan bisnis ini. Dan di sini juga ada beberapa review dari teman-teman saya yang sudah melihat studi kelayakan bisnis saya ini memang layak atau tidak untuk dijalankan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.